Di depan ribuan orang, Deddy Mulyadi tantang MUI bikin fatwa baru. Kita sudah jelas babi itu haram. Kita jelas daging anjing itu haram bagi kita. Tapi kami ingin mendengar anak-anak yang mengkonsumsi makanan berzat kimia tinggi, itu MUI mengeluarkan fatwa haram. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang minyaknya sudah jenuh, anak-anak yang setiap pagi mengkonsumsi minuman dengan air diisi oleh gula buatan yang mengancam mereka gagal ginjal, itu adalah haram. Anak kita tidak makan daging babi, tapi anak-anak kita tiap hari mengkonsumsi fast food dalam setiap waktu. Ini kan kita punya lembaga baru tentang kehalalan. Kan kita ini halal ini berkutat pada dalil syar'i. Yang diharamkan menurut kaidah Islam, ada unsur babinya, ada unsur binatang yang dilarang, anjing segala macam kan gitu loh. Pertanyaan saya adalah, kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari zat pewarnanya melebihi ambang batas, gulanya melebihi ambang batas, kenapa tidak dikatakan haram? Mana ancaman yang terbesar hari ini? Anda sangat progresif ya. Mana ancaman yang terbesar? Harusnya kita sadar. Data kan sudah ada tuh. Diabetes penyebabnya apa? Jantung koroner penyebabnya apa? Stroke penyebabnya apa? Ini kan ancaman kanker penyebabnya apa? Kan ini harus segera dirumuskan. Kalau penyebabnya ini, pertanyaannya adalah, ada nggak sih kita berani mengatakan, kecap Anda haram? Kenapa? Karena unsur kimiawinya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Tidak hanya soal ada babinya. Iya, saus Anda haram. Karena apa? Karena unsur kimiawinya, pewarnanya melebihi. Minuman Anda haram karena unsur gula dan pewarnanya itu melebihi batas. Kemudian nasi Anda haram. Kenapa? Karena beras yang ditanamnya itu unsur pestisidanya, residu pestisidanya beresiko. Kan kita nggak pernah. Kita sibuk pada yang sudah jelas orang menghindarinya. Religiusnya seorang gubernur apa? Sehari semalam di masjid, bagus. Tapi kalau terus-terusan sehari di semalam di masjid, hari jalan sanu naik komean. Religiusnya gubernur umroh ketika puasa, bisa. Tetapi religiusnya seorang gubernur adalah manakala ada rakyatnya sudah terbebas dari rasa lapar, anak-anaknya bisa sekolah tanpa biaya, rumah sakitnya terbuka melayani seluruh rakyatnya yang sakit, jalan-jalannya halus, para petaninya bahagia, hasil panennya dibeli dengan harga mahal, airnya mengalir, sampah bersih, pemimpin melayani rakyatnya, kantor-kantor terbuka tanpa pungutan. Itulah religiusnya Jawa Barat. Saya Kristen, dilarang makan babi karena katanya babi dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Nah, siapa yang ngelihat cacingnya berpita? Bagian juga dia emang dimasak nggak mati, tapi kan dikunya putus, mati juga tuh cacing. Ya, begitulah teman-teman. Seperti pemikiran KDM, inilah sok-sok calon pemimpin masa depan yang sangat hebat seperti KDM. Pikiran seperti KDM inilah yang dibutuhkan bangsa ini. Saya Muslim, sesuai ajaran agama Islam babi itu haram, tapi wali kota Medan jangan memaksakan umat agama lain harus mengikuti ajaran agama Islam. Orang jualan daging babi kok dilarang? Karena babi haram itu para pejabat koruptor lebih haram daripada babi. Kalau berani larang tuh para pejabat, jangan pada maling duit rakyat. Ayo cerdas dukung KDM jadi presiden tahun 2029. Luar biasa KDM, Tuhan buka jalan jadi RI 1 di pemilu depan. Ini baru seorang gubernur yang hebat. MUI taunya uang aja Pak, karena gak pernah MUI bilang korupsi itu haram. Korupsi ancaman terbesar bikin rakyat miskin karena tidak diharamkan. Sulitnya mencari orang Indonesia di negeri sendiri, semuanya dibilang haram. Musyrik kafir yang paling mengerikan sejarah bangsa Indonesia pun katanya kemerdekaan itu adalah atas perjuangan cucunya Nabi, masih saja berbohong di tempat orang-orang jujur.
Benarin orangnya yang bermasalah, bukan daging babinya. Yang dipermasalahkan di Malaysia, Singapura, nggak masalah di sini doang karena merasa mayoritas pengennya mengintimidasi. Babi mentah bagi kami Kristen juga haram. Jika sudah dimasak, sulit mengatakan haram. Sebab enak guys. Inilah calon RI yang sebenarnya nanti Indonesia Timur selalu mendukung KDM. Wali Kota Medan dengar dan simak tuh apa kata ada KDM. Wali Kota Medan jangan urusin babi melulu KDM calon RI. Sehat selalu Pak KDM. Kakek-kakek di MUI pemikirannya tidak akan sampai di situ. Percuma. Haram atau halal itu hukum internal agama masing-masing. Jangan jadi hukum publik. Negara menjamin hak konstitusi setiap warga negara. Fokus KDM calon pemimpin RI masa depan. Mantapkan. Dengar itu Wali Kota Medan, tolong simak baik-baik apa kata Bapak KDM yang selalu bicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam sehat Pak KDM. Saya bersyukur mengidolakan Pak KDM karena pikiran yang bijaksana. Yang makan babi malah sehat-sehat. Salut saya dengan pemikirannya. Jangan cuma bisa mengharapkan mengharapkan daging babi atau daging anjing saja. Anak-anak yang makan daging babi justru prestasi akademiknya sangat bagus. Anak-anak Jerman, negara yang unggul di Eropa, makan dagingnya ya daging babi. KDM hebat cara berpikir yang berdasarkan ilmu pengetahuan, kesehatan, kedokteran. Seterusnya sangat logis. Semoga masyarakat memahami pendapatnya yang diutarakan itu benar. Ini negara koruptor, nggak heranlah memerdekakan semua provinsi. Oke, gas. KDM luar biasa. Saya kota Magelang, kota Abri, KDM semoga jadi presiden. Bapak Aing yang cerdas. KDM memang seorang negarawan yang sepatut diacungi jempol. Pola pikirnya selalu memikirkan rakyat dan selalu mengutamakan keadilan. Pancasila harus ditegakkan seadil-adilnya dengan sungguh hati. Semua sama tinggi, sama rendah. Betul sekali Bapak KDM. Emang Gubernur Cemerlang KDM jadi bapak penyejuk suasana. Kebanyakan sekarang banyak yang pejabat yang oleng KDM. Daging babi itu bukan haram, tetapi haram apalagi dipanggang, ditambah bumbu andaliman. Mantap. Haram babi dan anjing, tapi pejabat korupsi hingga triliunan. Kenapa tidak MUI berani mendesak DPRD untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset dan hukum mati? Nah, ini cara yang berpikir CDM tinggi dan CDM low, jauh berbeda. Bapak KDM mencerdaskan bangsa, merawat kearifan lokal, menolak budaya dari luar Indonesia. Indonesia berdiri di atas kaki diri sendiri karena punya budaya yang sangat baik dan indah, yaitu gotong royong yang tidak boleh dirusak para imigran Timur Tengah atau Arab dan Eropa. Mantap, keren Bapak KDM. Amin ya Allah. Semoga KDM jadi presiden 2029. Mantap cara berpikir KDM. Sukses KDM, sehat selalu. Cerdas sekali Bapak KDM, pemimpin netral seperti beliau dan tidak rakus, rajin membantu orang susah. Saya yakin beliau tak akan mau korupsi. KDM keren, salam sehat selalu. Luar biasa Pak KDM, gubernur yang baik hati, sehat panjang umur, Tuhan memberkati. Ini baru ucapan seorang pemimpin bravo KDM. Bapak gubernur yang bijaksana patut dicontoh untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Mantap Pak Gubernur. Memang mantap kali sifat Bapak KDM. Toleransinya kental, sehat selalu Bapak. KDM lebih cocok jadi presiden karena lebih memahami kebutuhan rakyat ketimbang hanya jadi pemilik jabar. Saya bangga punya gubernur seperti Pak KDM. Sehat selalu Pak.
Mantap Pak Dedi, gubernur cerdas, next RI 1 ke depan. Ngeri KDM, tubuh saya bergemetar mendengar ucapannya. Ini baru jempol, mantap KDM. Memang betul dan benar yang dikatakan KDM, luar biasa, memang daging babi B2. Saudara kita muslim yang pada ketakutan lihatnya, tetapi kalau lihat uang, korupsi berlomba-lomba semua jadi babi B2 seperti rudal B2 milik AS lawan ketakutan apabila diluncurkan ke arah lawan. Layak menjadi presiden atau wakil presiden perlu pemimpin yang mau berpikir logis atau bernalar dan berani. Insya Allah sehat-sehat selalu Pak KDM. KDM memang tiada duanya, semoga sehat selalu. Kalau KDM jadi RI 1 pasti nggak ada yang miskin karena uangnya bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Karena nggak ada korupsi, punya rumah yang layak, makan bergizi, kesehatan terjamin karena benar-benar dipergunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang kaya banget dan yang miskin banget. Oke, gas. Bapak KDM Wening bijaksana dalam mensikapi segala hal untuk kebaikan. Semoga selalu sehat, sukses, memayu wayung ning, guyuk, rukun. Mantap Pak, korupsi juga diharamkan juga Pak. Kalau sudah mabuk agama susah kita temukan. Seperti hati Deddy Mulyadi itu, sok-sok Deddy Mulyadi inilah yang patut menjadi pemimpin suatu negara. Cepat tanggap situasi. KDM benar, orang beriman sudah tahu apa yang harus dimakan, apa yang tidak. Tidak harus diingatkan babi B2, justru semua makna perusak yang kesehatan yang harus diharami. Apakah MUI IQ juga masih 78? Pak KDM dibutuhkan masyarakat umum, yang penting orang-orang intoleran dari diberi pengarahan. Real is nine yang patut dijalankan oleh institusi agama, dinas kesehatan dan POM. Makanan sehari-hari buat anak-anak sekolah patut diteliti soal ingredients yang semestinya dibuat dengan vitamin dan tidak boleh mengandung unsur sintetis flavoring yang artifisial berwarna atau penguat rasa berlebihan. KDM memang top pintar. Gubernur mengobar cahaya, memberi cahaya bagi rakyat yang dipimpin agar bisa melihat kebenaran. Hebat Kang. Pak KDM memiliki hati yang bersih, tidak sejirik, tidak cari muka, tidak korup,